Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halim. Selamat datang kembali di Me Time to Change, YouTube channel yang saya dedikasikan khusus untuk berubah dari yang impossible menjadi I am possible. Saya bisa, I am possible to work from home. Yang biasanya saya beberapa hari terakhir bisa bekerja, harus bekerja di luar, harus bertemu dengan orang dan lain sebagainya. Kali ini saya sanggup untuk work from home karena saya tunduk dengan peraturan pemerintah yang melakukan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat khusus untuk Jawa dan Bali pada tanggal 3 hingga tanggal 20 Juli. Yuk kita tunduk dan mari kita berdoa bersama semoga corona segera pergi dari Indonesia dan pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua. Yuk berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Dan kali ini dengan work from home kita bisa sukses ya. Kita bisa menjalankan apapun dari rumah. Baik mengerjakan pekerjaan kantor maupun pekerjaan jualan online itu bisa dilakukan dari rumah. Mau jadi apapun bisa dilakukan dari rumah. Misalkan salah satu contoh jualan makanan bisa dari rumah, jualan tas bisa dari rumah, apapun. Karena dengan saat ini, zaman sekarang ini semua serba mudah. Salah satu contoh saya juga sudah buktikan nih jualan online. Saya jualan online di Tokopedia, Shopee dan lain sebagainya. Sangat mudah sekali. Hanya ada informasi di HP, notifikasi, produk terjual. Kemudian saya siapkan barangnya, kemas, packaging, kemudian saya order pick up, barang pun dijemput oleh kurir. Dulu saya berpikir kurir itu kerjaannya ngantar barang, ternyata kurir juga mengambil barang, sehingga sangat mudah, benar-benar work from home ya. Jadi bisnis online itu wajiblah bagi kita untuk yang work from home ini. Namun yang paling penting untuk jualan online pertama kali kita harus memastikan media promosinya apa. Itu yang paling penting. Kalau selama ini dengan menggunakan website dan lain sebagainya, saya melakukan survei di Google Trend. Nah, kali ini saya akan melakukan survei juga, tetap melakukan survei, tapi survei yang real, kenyataan seperti apa kenyataan yang ada di saat ini. Ya, kenyataannya kalau saya menggunakan statistik. Dari data statistik disebutkan bahwa ada 202 juta penduduk Indonesia yang menggunakan internet, 202,6 juta. Kemudian ada 93,8% pengguna internet dalam 1 bulan menggunakan YouTube. Luar biasa, 93,8% dari jumlah, itu dari 200 juta yang mendekati 200 jutaan lah, itu menggunakan YouTube dalam rentan waktu 1 bulan. Ini ya sesuatu nilai positif ya. Kemudian ada WhatsApp, ada Instagram, Facebook 85,5 dan yang terakhir adalah Pinterest. Wow, ini sesuatu yang menarik dan kita segera beranjak, segera berubah masuk ke YouTube. Karena di YouTube itu kita bisa melakukan jualan barang dan di YouTube kita bisa monetize. Ya, ada 2 jadinya. Monetize bisa, jualan bisa. Cukup hanya membutuhkan kamera, sampaikan, saya punya tas, saya jualan tas dan lain sebagainya. Saya punya makanan, ya saat ini anak saya pun juga seperti itu ya. Buat makanan, kemudian dipamerkan di YouTube. Dan menariknya dengan teknik yang bagus, itu tingkat suggest dari YouTube itu naik. Ya, ini nanti akan saya bicarakan bagaimana caranya akan saya share bagaimana caranya agar supaya peringkat suggestnya yang dilakukan oleh YouTube meningkat terus-menerus ya. Ini yang sangat penting. Namun sebelum melangkah ke YouTube, kita lihat terlebih dahulu peraturan yang disampaikan oleh YouTube. Itu penting sekali. Baik, sekarang silakan buka pedoman komunitas YouTube.
teman-teman bisa ketikkan saja pedoman komunitas YouTube, dan itu harus kita pelajari dengan baik, di mana di dalam bagian-bagian tersebut disebutkan bahwa dilarang melakukan interaksi palsu. Ini yang paling penting. Banyak yang gugur di sini dengan melakukan proses interaksi palsu karena YouTube bisa mendeteksi ya. Apa interaksi palsu itu? Saya blok di sini ya. YouTube tidak mengizinkan penggunaan metode yang dapat memanipulasi jumlah penayangan, suka, komentar, atau metrik lainnya, entah itu dengan menggunakan sistem otomatis atau dengan menyuguhkan video kepada orang awam. Menyuguhkan. Selain itu, konten yang semata-mata ada sebagai bentuk imbalan bagi penonton demi interaksi dan lain sebagainya dilarang. Jadi perlu diperhatikan ya, di sini kalau seandainya menyuguhkan, misalkan disajikan, tolong dong di like, subscribe dengan menggunakan WhatsApp, itu sebaiknya jangan mengirim link. Banyak cara yang bisa kita lakukan, karena kalau seandainya itu dilakukan, kita akan ya resiko ya di-ban dan kita nggak dapat monetize-nya. Capek loh untuk menaikkan monetize. Salah satu contoh, sekarang YouTube menerapkan 1000 subscribe dan 4000 jam tayang. Ini luar biasa beratnya. Kalau kita nggak serius mengerjakannya, ya kita nggak dapat monetize. Dan jangan sekali-kali menyentuh dengan cara-cara yang nggak baik. Jangan, ada cara yang baik. Dan itu yang saya lakukan. Nanti akan saya bagikan ya dengan cara beriklan. Iklannya juga murah, benar-benar murah, dan naiknya subscribe, naiknya jam tayang pun juga baik. Karena yang dilakukan itu benar-benar segmented, menyentuh kepada orang yang benar. Salah satu contoh, saya saat ini berbicara tentang bisnis online. Nah, beriklannya saya fokus kepada orang yang ingin bisnis online. Bagaimana caranya? Saya ceritakan aja, saya sebutkan bahwa saya beriklan dengan menggunakan Facebook. Itu yang sangat menarik. Nanti saya bagikan tekniknya bagaimana cara beriklan dengan menggunakan Facebook. Ya, oke, saya lanjut ke berikutnya, melakukan peniruan identitas. Ini yang paling penting ya. Ada dua poin yang perlu saya sampaikan di sini. Peniruan identitas. Jangan sekali-sekali kita meniru identitas orang lain, menyerupai orang lain dan lain sebagainya. Contoh nih ya, saya bacakan di sini. Konten yang dimaksud untuk meniru identitas atau channel orang lain tidak diizinkan di YouTube. YouTube juga menerapkan hak pemegang merek dagang. Jadi ya, kalau merek dagangnya ada merek palsu dan lain sebagainya, jangan. Sebaiknya barang-barang yang asli kita pasarkan. Toh kita jualan tujuannya tidak untuk menipu ya. Jadi pastikan semuanya berjalan dengan baik. Kemudian yang berikutnya yang paling penting juga, dilarang ada link dalam konten. Tapi kalau link dalam description itu boleh. Tapi kalau link dalam konten jangan. Usahakan sebisa mungkin ya, jangan sampai ada link di dalam konten. Dan menurut saya silahkan baca sendiri ya. Silahkan buka di YouTube Community Guideline. Di situ banyak hal-hal yang penting sekali untuk berbisnis di YouTube, menjadi seorang YouTuber. Pelajari dengan baik agar supaya tidak dilakukan kena pelanggaran dari YouTube. Sayang kalau kita sudah bekerja dengan baik, bekerja dengan keras, tiba-tiba ditutup channel YouTube kita, habislah. Ya. Jadi enak kok kalau bekerja dengan jalan yang benar ya, dengan teknik yang benar. Oke, saya rasa demikian ya kalau yang saya sampaikan tentang YouTube. Yang paling penting, pahami aturan yang disampaikan oleh YouTube. Pahami, karena dengan memahami kita akan berjalan dengan baik. YouTube pun suka. Kalau seandainya kita tunduk, kemudian menerapkan SEO, nanti saya bagikan ya teknik-teknik SEO-nya ya di YouTube ya. Dengan menerapkan teknik SEO, ranking suggest-nya itu naik. Benar-benar bergerak naik. Jadi ya kalau sudah disuggest, YouTube mengirimkan ke orang-orang yang ini layak untuk mendengar. Salah satu contoh, saya berbicara SEO ini sekarang.
orang ini layak untuk mendengarkan tentang SEO, jadi saja sama dia. Oke, sampai di sini ya. Semoga kita semua tetap sehat, segera patuhi, saat ini juga patuhi peraturan pemerintah yang melakukan pembatasan kegiatan masyarakat. Semoga corona segera pergi, dan hari Selasa besok saya akan mencoba berbicara tentang tools beriklan khusus untuk YouTube. Saya akan bagikan Selasa besok ya. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat.